Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom stores di Indonesia semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke bahasannya. This where the fun begins. Hello there. Setelah sekian lama kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Buletin Star Wars. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas berbagai berita dan update Star Wars beberapa minggu belakangan ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Setelah sebelumnya ada kabar perilisan filmnya harus diundur dari 2023 ke 2024 dan juga setelah dikabarkan sang sutradara Patty Jenkins sempat mengalami perbedaan kreatif dengan studio, belakangan ini ada update bahwa Patty Jenkins telah meninggalkan proyek film Cleopatra garapannya untuk lebih fokus mengerjakan proyeknya yang lain seperti film Wonder Woman 3 juga termasuk film Star Wars-nya Rogue Squadron. Walau berbagai kabar seputar film Rogue Squadron ini memang cukup ambigu, menurut Sang Padawan kelihatannya studio sudah menemukan jalan keluar dan siap melanjutkan kembali pengerjaan filmnya. Berbeda dengan Rogue Squadron, Rangers of the New Republic secara resmi membatalkan pengerjaan seriesnya. Bahkan Presiden Lucasfilm Kathleen Kennedy sendiri memberi statement bahwa studio tidak pernah menulis atau mengerjakan apapun dari series ini. Batalnya proyek series Rangers of the New Republic sendiri sudah diperkirakan sejak lama, setelah Gina Carano yang awalnya direncanakan untuk menjadi pemeran utamanya dipecat. Akhirnya sudah diumumkan Natasha Liu Bordizzo akan menjadi pemeran Sabine Wren versi live action di series Ahsoka. Selain Natasha Liu sebagai Sabine, ada kabar Ivana Sahno yang sebelumnya bermain di film Pacific Rim juga ikut bergabung di jajaran cast series Ahsoka dan akan memerankan karakter baru di seriesnya. Ada yang nebak dia bakal meranin Omega atau salah satu spesies Chiss. Tapi menurut Sang Padawan sendiri kelihatannya dia bakal meranin karakter yang sama sekali baru, yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau mungkin jarang kita lihat. Dikabarkan Amandla Stenberg sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pemeran utama di series The Acolyte. Kabar ini tidak terlalu mengagetkan karena berdasarkan bocoran sebelumnya kalau series ini akan menampilkan karakter Sith perempuan sebagai karakter utamanya. Karakternya mempunyai codename Aura. Sang Padawan masih belum bisa memastikan apa Aura ini memang nama karakter utamanya nanti atau hanya sekedar codename yang menggambarkan si karakternya. FYI, series The Acolyte sendiri adalah series yang berfokus pada kemunculan Sith di akhir-akhir era di High Republic sekitar 80 atau 50 tahun sebelum film episode 1 The Phantom Menace dan juga sebelum Skywalker Saga dimulai. Di series inilah kita akan mengetahui bagaimana Sith muncul kembali setelah hiatus sekian dekade lamanya, sampai akhirnya Republik jatuh dan ditata ulang menjadi Galactic Empire pertama atas kekuasaan Sith Emperor Palpatine alias Darth Sidious. Sebelumnya kita sempat berspekulasi dialog yang terdengar di adegan trailer series The Book of Boba Fett ini adalah suara yang dilontarkan oleh Din Djarin alias Mando. Di sisi lain ada juga yang menganggap suara ini adalah dialog yang dilontarkan oleh karakter Hammerhead yang menggunakan translator di adegan ini. Belakangan ini Total Film pun mengkonfirmasi kalau dialog ini memang merupakan dialog dari Din Djarin yang muncul di series ini. Menjelang perilisan seriesnya yang sudah dalam hitungan minggu, The Book of Boba Fett merilis klip TV spot berdurasi 30 detik sampai 60 detik setiap minggunya. Sang Padawan ingin membreakdown secara singkat beberapa scene yang ada di klipnya. Walaupun tidak semuanya, karena seperti yang kita tahu, banyak footage atau scene sama yang berulang-ulang ditampilkan di klip TV spotnya. Akhirnya kita diperlihatkan dengan Boba Fett yang sedang dalam proses penyembuhan di Bacta Tank setelah keluar dari Sarlacc Pit. Dan ya, Polynesian Spa pun akhirnya jadi canon. Di sini Boba Fett terlihat mengendap-endap berjalan menuju Jabba's Palace dengan penampilan yang sama saat kemunculan perdananya di The Mandalorian sebelum dia kembali memakai armornya, mengenakan baju hitam disertai tongkat gavistik yang biasa dipakai oleh para Tusken Raider. Kemungkinan ini adalah momen di saat Boba bersiap-siap mengambil kapalnya Slave One, di mana ini bersambung ke scene lainnya saat Boba Fett dan Fennec Shand berada di garasi Jabba's Palace untuk siap-siap memakai kapal Slave One dan pergi, sampai akhirnya bertemu dengan Din Djarin di Titan dalam tujuan mengambil kembali armor Mandaloriannya.
Tempat ini sendiri merupakan tempat yang sama dengan garasi terparkirkannya Slave One di game Star Wars Battlefront buatan EA. Kelihatannya ini jadi kali pertama suatu lokasi dari video game Star Wars diadaptasi secara langsung ke dalam live action. Ini sebenarnya adegan yang sama dengan adegan yang sudah pernah tampil di trailer perdana dan juga di berbagai TV spot sebelumnya, tapi dengan memperlihatkan angle yang berbeda. Sebelumnya kita sudah pernah membreakdown ini di mana ini adalah pertemuan Boba dengan berbagai pemimpin sindikat kriminal. Yang menarik di sini kita bisa melihat droid penyiksa 88 yang sempat membuat takut C-3PO di Return of the Jedi. Terlihat para geng Nikto menyerang dua orang manusia di suatu tempat, yang lalu datanglah Boba Fett ke arah mereka. Dua orang yang dipukuli geng Nikto ini sebenarnya adalah salah satu teman Luke di Tatooine. Mereka adalah Fixer Lene Osner dan pasangannya Cammy Marstrap. Memang mereka tidak pernah tampil di final cut dari film manapun. Mereka berdua ini muncul di deleted scenes A New Hope. Di deleted scenes-nya, kita diperlihatkan dengan sedikit kehidupan normal Luke dengan teman-temannya sebelum dia menjadi Jedi dan meninggalkan Tatooine. FYI, di canon, lewat novelisasi The Last Jedi, Luke Skywalker pernah memimpikan Cammy Marstrap adalah istrinya, kalau dia tidak pernah meninggalkan Tatooine dan menjadi Jedi. Nah anehnya di deleted scenes kami tidak terlihat menyukai Luke dan memanggilnya dengan sebutan yang kurang baik. Selain hadirnya Fixer dan Cammy, kalau kita perhatikan, latar tempat yang ada di scene ini juga adalah tempat yang sama dengan latar tempat yang ada di deleted scenes-nya. Tempat ini adalah Tosche Station. Ya itu tadi recap Buletin Star Wars edisi kali ini. Untuk update berita yang lebih cepatnya bisa kalian follow Instagram dan Twitter di @sangpadawan. Gimana menurut kalian? Mana kabar yang paling menarik? Like, share, and subscribe. Cek video lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. The Force will always be with you.